Tian merasa sangat amat cemburu melihat Hana yang sudah membuka hati kepada Nathan. Apakah ini pertanda kalau Tian akan berhenti untuk mencintai Hana? Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Bawah Tangan yang tayang pada hari ini. Episode hari ini tentunya akan menceritakan mau ngapain aja nih kira-kira Tian, Hana, Misa, Nathan, Kenzi, dan Reyhana di puncak. Nah, mereka ini ternyata memiliki tujuan yang sama ya guys ya. Mereka ingin pergi ke hutan pinus. Di sini tampak kalau mereka ini ya sebenarnya happy-happy aja, apalagi Nathan nih yang nggak tahu apa-apa ya guys ya. Dia yang ada di pikiran dia nih sekarang ya dia berusaha untuk PDKT lah gitu istilahnya sama Hana. Tapi tentu usaha Nathan untuk mendekati Hana ini membuat Tian jadi tidak tenang. Ya sebenarnya sih Hana sih yang kasihan banget ya guys ya. Dia kan selama 5 tahun ini lebih memilih untuk sendiri. Kemudian ya banyak sekali hal yang memang perjuangan Hana ini benar-benar gak ada yang mendukung gitu ya. Jadinya dia benar-benar berdiri sendiri gitu. Dan cuma Nathan lah yang ada di sisinya Hana ketika Hana benar-benar merasa sendiri waktu itu. Kalian lihat sendiri kan gimana kebaikannya Nathan waktu Hana celaka, dia yang membantu, dia yang menyelamatkan. Kemudian waktu itu juga vilanya Hana sempat kebakaran, dapurnya juga diurusin sama Nathan. Kemudian banyaklah hal-hal yang memang menjadikan momen kedekatan Nathan dan Hana ini menjadi alasan nantinya bagi Hana untuk mau menerima Nathan. Ditambah lagi dengan Nathan ini kan benar-benar orang baik ya guys ya. Kemudian Nathan juga ya nggak kalah baik lah dengan Tian sebenarnya. Cuma memang kalahnya Nathan di sini karena Nathan nggak ada di hatinya Hana. Cuma itu doang sebenarnya. Tapi Hana tentu juga harus move on. Dia nggak mau kalau ada permasalahan lah ke depannya di kehidupan dia pribadi gitu. Karena ya nggak mungkin dong selamanya dia bakalan sendiri terus. Dan dia jadi kepikiran gimana caranya untuk bisa move on dari Tian. Ya tentu dengan membuka hati kepada laki-laki yang lain. Dan itu adalah Nathan. Dan tentu hal ini sangat amat menyedihkan juga sebenarnya bagi Tian. Karena Tian ini menikah sama Misa kan bukan atas dasar cinta. Mereka nikah hanya di atas kertas saja. Mereka menikah tapi mereka menjalani kegiatan mereka masing-masing. Mereka tidak pernah melakukan hubungan suami istri layaknya sepasang suami istri ya guys ya. Dan ya mereka lebih memilih untuk membohongi semua anggota keluarga mereka dengan berpura-pura mempunyai anak yaitu Reyhana. Padahal Reyhana ini adalah anaknya Tian dan anaknya Hana. Dan semua orang masih belum mengetahui nih guys. Bahkan Alvin pun juga nggak tahu kalau Reyhana itu adalah ponakan kandung dia. Karena kenapa Mimin bilang Alvin pun? Karena kan Alvin yang waktu itu membuang Reyhana ya ke panti asuhan. Dan sampai sekarang dia hanya berpikir kalau Reyhana itu ya, atau anak dari Hana ini sudah meninggal dunia. Dan dia nggak berpikir gitu kalau Reyhana adalah anaknya Hana dan Tian. Kemudian di sisi lain balik lagi nih ke episode hari ini kita akan melihat Tian yang ya walau bagaimanapun dia tetap berusaha gimana caranya untuk pengen sekali dekat terus sama Hana. Bahkan dia mengatakan kepada Hana kalau sekuat apapun usaha Hana untuk meminta Tian agar bisa move on, agar bisa melupakan Hana. Tapi nyatanya Tian gak bisa. Yang Tian pikirkan hanya satu wanita di dunia ini ya, cuma Hana seorang gitu. Dan Tian merasa sangat amat tidak adil kalau sekarang Hana malah membuka hati untuk laki-laki lain. Padahal kalau di sisinya Hana merasa sangat amat sedih juga dong. Karena Tian jauh lebih cepat move on. Bahkan dia sudah menikah 5 tahun dengan Misa dan tampak bahagia gitu keluarganya. Dan membuat Hana itu jadi berpikir ya Tian ini memang sepertinya sudah melupakan Hana. Bahkan dia mau berbagi cinta dengan wanita lain. Dan ya bagi Hana itu tuh sudah cukup mengartikan kalau Tian ini sudah melupakan dia untuk selama-lamanya. Walaupun memang Tian ini sudah memperlihatkan ya guys ya sekarang kalau dia itu secinta itu sama Hana. Dia masih ingin memperjuangkan rumah tangganya dengan Hana. Kemudian dia masih berpikir kalau Hana itu adalah istrinya.
Padahal mereka sudah berpisah selama 5 tahun lamanya. By the way, kalau udah 5 tahun gitu dan gak pernah bertemu, apakah itu masih dianggap suami istri atau gimana sih guys? Coba tulis di kolom komentar deh pendapat kalian. Mimin penasaran juga. Kemudian nih, di episode hari ini Hana tampak benar-benar sangat amat membuka hati kepada kepada Nathan. Bahkan Nathan ini main layangan sama Hana, kemudian Hana tampak merasa sangat amat bahagia banget juga, tampak tersenyum bahagia gitu berduaan dengan Nathan, dan hal tersebut malah membuat Tian tuh jadi benar-benar sangat amat cemburu gitu. Dia nggak terima kalau Hana ini membuka hati kepada laki-laki lain, padahal sebenarnya cuma satu sih usaha dari Tian ya guys ya, kalau emang mau memperlihatkan kesungguhan cintanya kepada Hana, yaitu memperlihatkan kesungguhan dia dengan cara menceraikan Misa. Tapi sekarang posisinya Tian pun juga susah untuk menceraikan Misa karena Misa sudah mulai jatuh hati dan jatuh cinta kepada Tian. Makanya sekarang inilah yang membuat Tian itu ya jadi kebingungan gimana caranya dia memperjuangkan cintanya kepada Hana. Orang Misanya selalu saja mendekati dia terus, bahkan yang tadinya Misa tidak cinta sama sekali dengan Tian, sekarang malah berusaha gimana caranya untuk mendapatkan Tian dan menyingkirkan Hana dari hidupnya Tian. Dan tentu niat jahatnya Misa ini akan membuat Tian jadi semakin cinta sama Hana. Semakin jahat Misa, semakin berusaha pula Tian untuk selalu menjaga Hana. Jadinya ya sebenarnya apapun usaha Misa sekarang untuk bisa mendapatkan cintanya Tian itu kayaknya nggak akan pernah berguna gitu. Karena apa ya? Karena cintanya Tian kepada Hana itu tuh sangat amat luar biasa. Bahkan di hatinya Tian itu beneran penuh dengan cintanya Hana dan Reyhana tentunya. Dan sebentar lagi Mimin yakin kalau Reyhana ini bakalan terbongkar nih guys, siapa sebenarnya orang tua kandung dia. Tapi yang Mimin takutkan, si Alvin ini kan udah mulai tahu nih sedikit tentang siapa orang yang mengadopsi anaknya, anak Hana waktu itu yang dititipkan ke panti asuhan. Dan itu kan temennya Misa. Nah Mimin takut kalau nanti temennya Misa ini langsung menemui Misa dan mengatakan kalau ada orang yang mencari anak tersebut, dan Misa diperlihatkan dengan fotonya, yaitu foto Alvin, dan membuat Misa itu tuh jadi mengetahui kalau ternyata anak yang dia adopsi selama ini tuh adalah anaknya Hana dan Tian. Nah inilah yang membuat kita tuh jadi greget nih guys nantinya. Karena apa? Karena Misa berusaha gimana caranya untuk menutupi semuanya. Dia akan menutupi kalau Reyhana itu adalah anaknya Tian dan anak kandungnya Hana. Dia akan membuat narasi seakan ya Reyhana itu bukanlah anaknya Tian dan Hana. Pokoknya dia akan berusaha menutupi semuanya. Dan pada akhirnya Vano lah yang akan membongkar itu semua. Jadinya nanti Vano pun juga akan berusaha gimana caranya untuk membuat Misa ini kan terpisah dari Tian juga. Jujur sebenarnya ini tuh adalah alur cerita yang agak kompleks ya guys ya. Karena Hana ingin sama Tian, Tian ingin sama Hana, tapi Tiannya sama Misa, kemudian Hananya sama Nathan, tapi Misanya disukai sama Vano. Dan ini tuh benar-benar berputar gitu alur cerita cintanya. Makanya kita dibikin penasaran nih nantinya akan seperti apa alur ceritanya. Apakah kita akan tetap mau melihat Hana dan Tian berlayar, atau kita akan membuka hati untuk Hana dan Nathan ini agar bisa bersama. Karena walau bagaimanapun kita tahu banget Nathan itu bukanlah sosok laki-laki yang jahat. Dia sangat amat baik. Bahkan dia mau bertanggung jawab atas anaknya Vano dan Misa, karena dia sadar banget kalau itu adalah kesalahan terbesar yang sudah dibuat Vano, dan dia berusaha untuk mempertanggungjawabkan itu. Walaupun sebenarnya bukan dia yang harusnya bertanggung jawab, tapi Vano. Karena dia tahu sendiri gimana sifat asli dari adiknya. Tapi kalau misalnya Hana tetap berjuang untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tian dan meninggalkan Nathan, apakah ini akan adil juga buat Nathan? Jujur agak sedih juga ya guys ya kalau nanti Nathan malah ditinggalkan sama Hana, karena walau bagaimanapun Nathan benar-benar sangat amat luar biasa juga kebaikannya untuk Hana. Dan Tian harus menyadari juga akan hal tersebut. Sekarang nih
Misa juga tentunya punya hak juga dong untuk mencintai Tian, karena kan dia juga sudah menjadi istri sahnya Tian di mata agama dan di mata hukum. Jadinya ya dia nggak salah juga sebenarnya kalau dia marah-marah terus sama Hana, karena dia merasa kalau Hana itu ngedeketin Tian, tapi sebenarnya kan dia harusnya marahin Tian ya guys ya, karena Tian lah yang mendekati Hana. Jadi gimana nih menurut kalian? Apakah kalian tetap stay di kapalnya Hana Tian atau Hana Nathan? Coba tulis di kolom komentar. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.